pihak PSSI bahwa mereka telah memilih salah satu striker keturunan Indonesia yang akan segera menjalani proses naturalisasi. Walaupun feeling saya tentu sudah ada semacam komunikasi antara pihak PSSI dengan sang pemain. Sudah ada pemain yang setuju untuk menjadi WNI melalui proses naturalisasi. Artinya, memang kita harus bersabar teman-teman. Walaupun menurut saya, pastilah pihak PSSI ini sudah intens komunikasi dengan sang pemain agar sang pemain bisa siap untuk nanti mulai bermain di sekarang ada next naturalisasi atau calon berikutnya yang masih akan didatangkan. Sudah ada dalam tim. Ya, ini semoga harapan kita semua. Ole Romeni butuh pendamping sepadan di lini depan timnas Indonesia. Stok striker tak memadai, butuh naturalisasi lagi. Penyerang timnas Indonesia, Ole Romeni, akhirnya menghadapi hambatan yang cukup terasa saat menghadapi timnas Jepang pada laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Selasa malam WIB itu, Ole Romeni dibuat tak berkutik saat timnas Indonesia digilas 6 gol tanpa balas oleh timnas Jepang. Tanpa bisa leluasa menerima bola, penyerang berusia 24 tahun itu kesulitan untuk mendapatkan peluang di lini depan. Akhirnya, ia harus mengakhiri catatan impresifnya setelah rutin mencetak gol pada 3 laga terakhir. Ole Romeni tercatat bermain selama 2 kali 45 menit pada laga timnas Indonesia melawan Jepang. Ini menjadi salah satu durasi penampilan terpanjangnya setelah pada 2 laga terakhir selalu ditarik keluar oleh Patrick Kluivert. Dari segi statistik, catatan pemain kelahiran Belanda itu juga tak istimewa. Dia tercatat melakukan 26 kali sentuhan saat menghadapi Jepang. Namun, tidak ada satupun tembakan yang dilepaskannya sepanjang laga. Ole tercatat menghadapi 17 kali duel di lapangan, baik itu di udara aerial duels, maupun di darat ground duels. Hasilnya, dia hanya bisa memenangkan 4 ground duels dan 1 aerial duels dari 17 momen itu. Patrick Kluivert tampaknya tak punya opsi lain untuk menggantikan Ole yang mengalami kebuntuan. Padahal, sebetulnya dia bukan satu-satunya penyerang yang dibawa untuk menghadapi Jepang. Jika melihat nama-nama pemain yang berpotensi dipasang, Patrick Kluivert sebetulnya masih memiliki 2 opsi lainnya yang berpotensi dipasang. Mereka adalah Rafael Struijk dan Egy Maulana Fikri. Egy memang bukan tipe pemain yang bisa dipasang sebagai target man. Peran ini sejatinya lebih banyak dijalankan Rafael Struijk, terutama ketika skuad Merah Putih masih di bawah asuhan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Hanya saja, hambatan Struijk untuk bisa bermain ialah match fitness. Dia jadi salah satu pemain yang tak mendapatkan menit bermain reguler di klub. Bahkan, kontraknya bersama klub Australia, Brisbane Roar, telah resmi diputus. Selain opsi-opsi yang telah disebutkan di atas, Patrick Kluivert memang masih memiliki beberapa opsi penyerang, yakni Ragnar Oratmangun dan Ramadan Sananta, yang tidak dibawa ke Jepang. Jika melihat jomplangnya kekuatan timnas Indonesia saat menghadapi Jepang, terutama Ole Romeni yang mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari tekanan lawan, bukan tak mungkin opsi naturalisasi masih akan dilakukan. Apalagi, masih ada beberapa pemain keturunan Indonesia di Belanda yang berposisi sebagai penyerang. 2 nama yang patut menjadi perhatian PSSI ialah Miliano Jonathans, FC Utrecht, serta Mauro Zelstra, FC Volendam. Keduanya bisa menambah alternatif di lini serang skuad Merah Putih. Semakin banyak pemain di depan, level kompetisi di antara pemain juga bakal semakin meningkat, sehingga menghasilkan pemain dengan performa terbaik. Sebanyak 4 pemain keturunan Grade A Eropa ini layak dinaturalisasi usai timnas Indonesia dipermalukan Jepang dengan skor 0-6. Timnas Indonesia tidak berdaya kalah harus bertandang ke markas Jepang di Suita City Football Stadium, Osaka, pada Selasa.
Bermodalkan kemenangan 1-0 atas China di laga sebelumnya, timnas Indonesia justru tak berdaya kala digulung 6 gol tanpa balas oleh Jepang. Gol kemenangan Samurai Biru diciptakan Daichi Kamada, 15/45+6, dan Takefusa Kubo, 19, Ryoya Morishita, 55, Suto Machino, 58, Mao Hosoya, 80. Meski kalah telak di markas Jepang, skuad Garuda tetap dipastikan lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Patrick Kluivert mengunci posisi keempat klasemen akhir grup C dengan raihan 12 poin dari 10 pertandingan. Di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti, Patrick Kluivert bisa menambah pemain naturalisasi untuk menambah kekuatan. Apalagi, di ronde keempat nanti timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang tidak kalah berkualitas sehingga perlu menaikkan level. Lantas, siapa saja 4 pemain, grade A, Eropa yang bisa dinaturalisasi untuk menghadapi ronde keempat nanti? Berikut daftarnya. 1. Jayden Osterwolde. Jayden Osterwolde, bek muda berbakat milik klub raksasa Turki, Fenerbahce, menunjukkan potensi besar meski musim ini terganggu oleh cedera. Cedera tersebut membatasi menit bermainnya hingga hanya mencatatkan 14 penampilan, 8 di Liga Turki, 4 di Liga Champions, dan 2 di Liga Eropa. Namun, kemampuan bertahannya tetap membuatnya masuk radar PSSI. Jika proses naturalisasi berjalan mulus, Osterwolde bisa menjadi tambahan penting di sektor pertahanan timnas Indonesia. 2. Hairo Riedewal. Nama Hairo Riedewal bukan wajah baru dalam daftar incaran PSSI. Pemain Royal Antwerp ini memang sudah masuk rencana naturalisasi, namun terkendala dokumen. Keunggulannya adalah fleksibilitas bermain di berbagai posisi penting, mulai dari gelandang bertahan, bek tengah, hingga bek kiri. Jika kendala administrasi dapat diselesaikan, Riedewal berpeluang jadi salah satu pilar utama Garuda. 3. Pascal Struck. Pascal Struck menjadi salah satu opsi paling menjanjikan untuk dinaturalisasi. Pengalamannya bermain di Inggris bersama Leeds United adalah aset berharga. Ia mencatatkan 5 gol dari 38 laga di musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Dengan kemampuan bertahan dan visi bermainnya, Struck bisa memberikan dampak besar bagi lini belakang timnas Indonesia. Kehadirannya bisa jadi langkah konkret menuju mimpi tampil di Piala Dunia. 4. Miliano Jonathans. Pemain muda milik FC Utrecht, Miliano Jonathans, kerap disebut-sebut sebagai calon pemain naturalisasi.